Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala in'amih wa syukur lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdul khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa kulli ummatihi. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna minka fahman wasi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabil sunnati rasulih wa dilalata ila al-khair wa du'a al-huda ibtigha'a wajhillahi wa ridahu wa mardatihi wa thawabi qurbi. Hadratul muhtaramun, para jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali majlis kita ini dengan senantiasa menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga dimudahkannya kita untuk terus meningkatkan interaksi kita terhadap Al-Quran. Di pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian Tafsir Jalalain, Tadabbur Al-Quran, Surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan kehadiran kita, keikhlasan, ketulusan kita hadir di majlis ta'lim ini menjadikan kita orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam marilah kita senantiasa hadiahkan kepada manusia yang paling agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga tercurah kepada keluarga beliau, kepada ahli baitnya, kepada para sahabat dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin para jamaah sekalian, pada kajian pagi hari ini kita lanjutkan Tadabbur Al-Quran, Tafsir Jalalain, Surat Al-Baqarah dari ayat 30 sampai 34. Kita membahas lebih kurang 5 ayat ya, sampai ayat 34 karena maktoknya untuk ayat selanjutnya ini ya ada maudhu yang lain. Sebelum kita masuk materi tafsirnya ya, kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula. Faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Qalu
innaka antal alimul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, ini 5 ayat 30 sampai ayat 34 ini ya. Ini kalau secara tahsin atau tajwid cocok untuk kita latihan panjang pendek ya. Karena di sini bervariasi panjang pendeknya ya, bagi yang ingin melancarkan Al-Quran, terutama mengenai panjang pendek satu huruf. Nah, ini latihannya di sini bisa ya, 5 ayat ini. Kita terjemahkan lafaz-lafaznya. Wa id ya, wa itu dan, id ketika. Qala berkata Rabbuka Tuhanmu lil malaikati kepada para malaikat. Jadi malaikat itu bukan jumlah satu. Jadi kalau ada kata-kata malaikat itu berarti banyak. Mufradnya atau jumlah satunya itu malakun, malakani, malaikat. Jadi kepada para malaikat. Ini sesungguhnya aku ja'ilun akan membuat fil ardi di muka bumi khalifatan ya, khalifah pengganti. Qalu mereka berkata ya, mereka di sini para malaikat, ataj'alu apakah engkau akan menjadikan fiha di bumi man orang yufsidu yang berbuat kerusakan fiha di muka bumi wa yasfiku dan mengalirkan ad-dima'a darah-darah. Damun ini darah, dima darah-darah. Wa nahnu sedangkan kami. Kenapa ada sedangkannya? Karena wa di situ namanya waw haliyah. Wa yang terdapat di pertengahan kalimat namanya waw haliyah. Sedangkan kami nusabbihu senantiasa bertasbih bihamdika dengan memuji engkau wa nuqaddisu dan mensucikan laka engkau. Qala Allah berkata, ini sesungguhnya aku a'lamu mengetahui, aku mengetahui ma sesuatu la ta'lamuna yang kalian tidak ketahui. Wa 'allama dan Allah mengajarkan. Kalau alima mengetahui, kalau 'allama ya, mengajarkan. Adama kepada Adam al-asma'a nama-nama. Ismun nama, asma nama-nama. Kullaha semuanya. Summa aradahum kemudian menampakkan nama-nama itu. Summa aradahum kemudian Allah menampakkan kepada nama-nama itu alal malaikati kepada para malaikat. Faqala maka Allah faqala kemudian Allah berkata, Allah berfirman, anbiuni beritahukanlah aku bi asma'i haula'i dengan nama-nama itu. In kuntum kalau adanya kalian shodiqin orang-orang yang benar. Qalu mereka berkata para malaikat, subhanaka maha suci engkau, la ilma lana tidak ada ilmu bagi kami, la ilma tidak ada ilmu lana bagi kami, illama kecuali sesuatu alam ta yang engkau beritahu nah kepada kami.
Innaka sesungguhnya engkau antal alimu, engkau adalah yang maha mengetahui, al hakimu lagi maha bijaksana. Qala Allah berkata, ya Adam, wahai Adam, ambihum, beritahukanlah mereka para malaikat, bi asma'ihim, dengan nama-nama itu. Falamma amba'ahu, maka ketika Adam memberitahu malaikat bi asma'ihim, dengan nama-nama itu, qala Allah berfirman, alam aqul lakum, bukankah sudah aku beritahu kalian, atau apakah belum aku ucapkan laku pada kalian, ini sesungguhnya aku a'lamu, aku mengetahui ghaibas samawati, hal yang gaib di langit, wal ardi, dan di bumi. Wa a'lamu, dan aku mengetahui ma, sesuatu tubduna, yang kalian tampakkan, wa ma, dan sesuatu kuntum, yang adanya kalian taktumuna, menyembunyikan. Wa idh qulna, dan ketika kami berkata, lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian, li Adam, kepada Adam. Fasajadu, maka mereka bersujud, illa iblisa, kecuali si iblis. Aba, dia membangkang, wastakbara, dan merasa besar, merasa takabur, sombong. Wakana, dan adanya dia minal kafirina, termasuk orang-orang kafir. Itu terjemahan secara lafadznya. Kita masuki materi tafsirnya. Jadi dari ayat 30 sampai 34 ya, ini bercerita tentang awal mula penciptaan manusia. Dengan Allah bercerita mengenai kisah Nabi Adam alaihissalam. Al-Quran ya, secara garis besar berisi 3 hal. Pertama tentang aqaid, ya, tentang akidah, tentang tauhid. Kedua tentang ahkam, hukum-hukum. Kemudian ketiga tentang kisah-kisah. Nah, ada kisah-kisah umat terdahulu, ada kisah para nabi. Kisah-kisah dalam Al-Quran ada yang diceritakan dengan detail, seperti kisah Nabi Yusuf dari masa kecil sampai besar, bahkan sampai wafatnya, atau seperti Nabi Musa, cerita Nabi Musa ya, dari bayi sampai diasuh Fir'aun, sampai kembali berdakwah kepada Fir'aun, itu diceritakan dalam Al-Quran. Ya, ada setidaknya 25 nama nabi dalam Al-Quran ya, yang nama-nama itu patut kita ketahui. Tetapi tidak semua kisah nabi-nabi tersebut ada dalam Al-Quran. Seperti Nabi Zulkifli dan Nabi Ilyasa, itu tidak ada dalam Al-Quran, walaupun namanya disebut dalam Al-Quran. Lalu bagaimana cara kita mengetahui kisah mereka? Maka melalui hadis ataupun ijtihad para ulama yang mendapatkan cerita-cerita, kisah-kisah baik dari Israiliyat ya. Israiliyat ini kisah-kisah warisan bangsa Bani Israel yang turun-temurun, yang kata Rasulullah, cerita-cerita Israiliyat ini bisa dibenarkan tapi tidak boleh jadi pegangan ya, karena sebagian kisah Israiliyat berasal dari kitab Taurat ya, jadi kebenarannya itu tidak valid, tapi bisa kita dengarkan ya, kemungkinan benar, hanya saja tidak boleh dijadikan pegangan. Termasuk dari dalam kisah Nabi Adam ada beberapa ya, bumbu-bumbu cerita ya, yang berasal dari Israiliyat. Walaupun ada beberapa hadis yang menceritakan bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam. Di dalam Al-Quran nama Nabi Adam itu disebutkan
tidak kurang dari 25 kali. Dan cerita tentang penciptaan Nabi Adam itu berulang di dalam Al-Quran, di dalam beberapa surat, termasuk dalam surat Al-Baqarah. Yang menarik, kenapa di dalam surat Al-Baqarah di awal-awal Al-Quran, ya ini baru 30 ayat, kok Allah sudah membuka kisah tentang penciptaan manusia. Padahal kalau kita flashback ke ayat-ayat sebelumnya, Allah pertama bercerita atau menjelaskan tentang keunggulan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu kitab yang tidak ada keraguan. Kemudian Allah bercerita tentang sifat-sifat orang yang sikapnya dengan Al-Quran, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang munafik. Kemudian Allah ceritakan sebagian sifat orang Yahudi yang mempermasalahkan tentang ciptaan Allah. Lalu setelah itu kok Allah cerita tentang penciptaan manusia. Dan ayat 30 sampai 34 atau ayat sampai ayat seterusnya itu masih ada kaitannya sampai di ayat ke-40 ayat ke-39 itu masih berkaitan dengan cerita Nabi Adam. Ayat 38 itu masih bercerita tentang kisah Nabi Adam. Di dalam ayat-ayat ini Allah ingin mengungkap siapa sebenarnya manusia. Sebelum nantinya Allah memberikan hukum-hukum kepada manusia, Allah ingin beritahu dulu sejatinya manusia itu posisinya seperti apa di hadapan Allah itu seperti apa. Sehingga kalau setiap kita mau mendengarkan kisah tentang awal mula penciptaan manusia, seharusnya tersadar, berarti manusia ini memang ciptaan Allah, dan selain manusia ada makhluk yang lain. Selain manusia ada makhluk yang lain. Ayat 30 sampai 34 ini tidak ada asbab nuzulnya. Karena tidak semua ayat Al-Qur'an itu ada asbab nuzul. Ada yang bersifat informasi. Tahu-tahu Allah wahyukan saja sebagai informasi. Bukan karena ada sebab tertentu. Termasuk ayat-ayat ini 30 sampai 34 tidak ada asbab nuzulnya. Dan ini masuk kategori ayat-ayat madaniyah, karena secara umum surat Al-Baqarah itu adalah periode madaniyah. Di ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya ada prolognya Kalau kita lihat tafsirnya, wa idz qala, sebelum itu wadhkur ya Muhammad. Ingatlah wahai Muhammad. Jadi ini wahyu. Allah menyampaikan ayat ini kepada malaikat Jibril supaya memberitahukan kepada Nabi Muhammad. Ada pesan dari Allah, wadhkur ya Muhammad. Ingatlah wahai Muhammad. Apa yang diingat? Idz qala rabbuka, ketika Tuhanmu berkata. Kita terjemahkan berkata saja. Di sini ada kata id, dalam bahasa Arab id itu ada pengertian atau diartikan ketika, dan id itu untuk sesuatu yang sudah terjadi. Jadi kalau ada kalimat id untuk sesuatu yang telah terjadi, maka di sini id qala rabbuka lil malaikah, ingatlah di mana atau di waktu Allah telah berkata. Jadi sudah lewat. Ceritanya ini sudah lewat. Tapi kalau idza, kalau pakai harakat fathah, id di harakat fathah, idza itu untuk sesuatu yang belum terjadi. Karena idza diartikan apabila. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, ini ja'ilun, sesungguhnya aku ja'ilun, akan membuat fil ardi, di muka bumi, khalifatan, seorang khalifah. Kita artikan dulu seorang khalifah.
Di tafsirnya macam-macam tentang khalifah ini. Dari perkataan Allah kepada para malaikat ini, ya, para ulama ya, mencoba menggali maknanya, ya, dan jumhur ahli tafsir bersepakat bahwa dari ucapan Allah atau dari ayat ini tergambar jelas bahwa sebelum penciptaan manusia, ya, ini jelas menggambarkan penciptaan manusia. Jadi khalifah di sini diartikan manusia. Sudah ada makhluk yang lain. Sebelum penciptaan manusia sudah ada makhluk yang lain. Ya. Terlebih lagi ada sebuah hadis ya yang menyebutkan khuliqatil malaikah minan nur, malaikat diciptakan dari cahaya, wa khuliqatul jinnu min samumin nur, ya. Min samumin minan nar, dari ujungnya api. Jadi bukan apinya itu tapi ujungnya itu. Wa khuliqtum minatin, dan kalian diciptakan dari saripati tanah. Jadi kalau merujuk ke hadis tersebut, yang diciptakan pertama kali adalah malaikat. Setelah langit bumi, Allah ciptakan malaikat ya, secara urutan. Kemudian Allah ciptakan jin, barulah Allah ciptakan manusia. Nah, sehingga istimbat hubungan dengan ayat ini ya, maka tergambar jelas bahwa sebelum manusia diciptakan sudah ada makhluk yang lain, yaitu malaikat dan jin. Nah, malaikat dan jin ini hampir sama dari sisi penciptaan, yaitu dari sesuatu yang kasat mata. Ya. Malaikat tercipta dari nur, ya, cahaya, sehingga tidak bisa dilihat oleh panca indera, mata secara kasat mata bagi manusia. Jin, bangsa jin juga itu tercipta dari ya, saripati api ya, jadi bukan apinya tapi ujungnya api itu, sehingga mereka tergolong makhluk-makhluk gaib bagi manusia, tergolong makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Allah ciptakan malaikat itu ya, tanpa akal ya, artinya tanpa nafsu ya, mereka hanya akal tapi tidak ada nafsu, dan sifat malaikat selalu taat. Sedangkan Allah ciptakan jin ya, jadi jin ini berasal kata daripada jana ya, junnu artinya sesuatu yang tersembunyi, termasuk janin itu artinya sesuatu yang tersembunyi karena tersembunyi dalam perut seorang ibu. Atau jannah di surga. Nah, surga itu sesuatu yang tidak nampak. Jadi jannah ya junnu ya, ataupun majnun itu artinya orang gila, orang yang terhalang akalnya. Nah, sehingga jin itu secara umum adalah makhluk yang tidak nampak. Nah, tabiat jin itu lebih banyak yang bersifat buruk daripada bersifat baik. Ada jin ya bersifat baik itu ada, ya, bersifat baik ada. Tetapi mereka lebih dominan yang bersifat buruk. Dan jin itu, ya, bangsa jin itu nanti ada terbagi dua, ada jin muslim, ada jin kafir. Nah, jin kafir itu ya, disebut dengan iblis. Nah, yang sama sifatnya dengan iblis namanya syaitan. Tapi ini jenis, bukan nama. Nanti syaitan itu punya nama-nama juga. Ada setan yang di pasar itu namanya dalsim. Ada macam-macam nama-nama setan itu. Saya kurang hafal juga, karena jumlahnya ribuan, bahkan jutaan. Jadi kayak kita ini manusia ada rasnya. Ini ras Afrika. Tapi masing-masing ras itu setiap orangnya itu punya nama. Ya, atau ras Cina ya, ada namanya, ada Feng Shui, ada Sihuan atau apa. Nah,
Sama bangsa jin juga seperti itu. Nah, jin-jin yang bertabiat buruk itu namanya iblis. Nah, yang punya sifat seperti iblis itu syaiton. Rasnya itu syaiton. Nanti masing-masing syaiton punya nama sendiri-sendiri. Ya. Tapi jin muslim pun ada. Ya, jin muslim ada. Nah, pada mulanya bangsa jin ini tinggal di muka bumi. Tapi karena tabiatnya lebih banyak yang berbuat buruk dibandingkan berbuat baik, maka mereka melakukan kerusakan. Ya, makanya di sini ada pertanyaan dari malaikat. Allah belum ciptakan Adam, malaikat sudah protes. Kenapa engkau ya Allah ataj'alu fil ardi ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa engkau mau menciptakan orang yang berbuat buruk dan menumpahkan darah? Karena malaikat menyamakan ya dengan perilaku jin. Ya. Di bumi sudah ada makhluk yang berbuat buruk. Engkau mau ciptakan lagi seperti itu, ya, seolah-olah seperti itu ya. Nah, dan kenapa malaikat itu sepertinya protes, ya. Tapi protes ini kata ulama bukan menunjukkan malaikat tidak taat, tidak. Artinya bukan menunjukkan malaikat membangkang dengan kemauan Allah. Hanya ingin bertanya saja. Soalnya dengan perilaku jin saja malaikat sudah kerepotan. Nah, ya, dikarenakan tidak ada di kalangan jin itu para nabi dan rasul, jadi nggak ada. Nabi dan rasul itu hanya dari kalangan manusia. Maka ketika jin-jin ini berbuat buruk di muka bumi, Allah mengutus malaikat ya, untuk memberi nasihat kepada para jin. Sehingga di sini nanti di ayat yang ke berapa ini? Ya, ini tafsir dari Wais Bikudima ya, di situ falamma afsadu arsalallahu alaihimul malaikah fataraduhum ilal jazair wal jibal. Ketika jin ini sudah berbuat kerusakan di muka bumi, maka Allah utus para malaikat untuk mengusir para jin supaya tinggal di kaki-kaki gunung atau di pulau-pulau terpencil di tengah lautan. Jadi sehingga malaikat berpikir, kami udah kerepotan ngurusin jin-jin yang berbuat buruk ini. Ini Allah mau ciptakan lagi makhluk yang nanti tinggal di bumi. Maka terbayang bagaimana repotnya nanti malaikat mengurus makhluk yang baru ini. Itu diantara alasan sebab kenapa ya, para malaikat bertanya kepada Allah. Ya, seolah-olah protes. Ya Allah, kau mau jadikan makhluk seperti itu lagi, gitu, yang sama-sama merusak bumi dan menumpahkan darah. Nah, kemudian ya para jin ini ya, mereka itu terbuat daripada ujungnya api ya, dan bentuk mereka itu memang menyeramkan ya, walaupun itu jin-jin yang baik ya. Walaupun menurut mereka bentuk mereka itu indah ya. Sehingga ada seorang peruqyah itu pernah meruqyah seorang wanita yang dirasuki oleh jin. Jinnya jin-jin muslimah ya, jin baik. Dia ingin merasuki tubuh seorang wanita. Nah, ketika diajak bicara ya, kita kan sering saksikan orang di ruqyah itu bisa bicara ya, jadi mewakili jin yang merasuki tubuhnya itu. Dia mengakui bahwa saya ini jin paling cantik gitu. Maka si peruqyah ini berkata, seperti apa cantik di kalangan jin? Maka dia berkata, saya punya tanduk cuma 2 dan saya punya kaki 9. Oh, ini menurut kalangan jin itu sudah paling cantiknya jin. Padahal bagi manusia ngapain punya kaki 9? Kayaknya walaupun cantiknya kayak Syahrini, kalau kakinya 9 orang nggak mau. Ya, ngeri juga ngelihatnya kalau kakinya 9. Tapi ini menurut kalangan jin itu sudah makhluk terbaik. Maka ini kenapa saya ceritakan untuk membandingkan
nanti ada hasad, ada dengki dari kalangan jin ketika Allah menciptakan Adam. Nabi Adam yang diciptakan dari saripati tanah, dibentuk dengan tangannya Allah sendiri dengan bentuk yang begitu indah sehingga menjadikan bangsa jin itu hasad, ya, hasad. Itulah mengapa bangsa jin nanti memusuhi manusia. Ya, tabiat asli bangsa jin itu lebih banyak yang buruk ketimbang yang baik. Tapi di antara mereka ada jin yang sangat soleh, sangat soleh, karena ya tabiatnya mungkin nggak buruk gitu kan, soleh. Namanya Azazil, namanya Azazil. Nah, sebelum Nabi Adam diciptakan, Azazil ini karena dia dianggap yang paling soleh, maka dia diperkenankan naik ke langit. Bahkan boleh sewaktu-waktu tinggal di surga. Tidak selamanya, itu sewaktu-waktu saja. Sehingga Azazil ini ya, berkesempatan untuk merasakan nikmatnya surga. Nah, ini sebagai balasan dari Allah karena dia menjadi ya, jin yang soleh. Nah, Azazil ini sempat ditugaskan bersama para malaikat untuk menata bumi dari kerusakan para jin. Jadi setelah dianggap sangat soleh, diperbolehkan ke langit, sama Allah diperintahkan bersama para malaikat untuk menata atau memperbaiki keadaan kerusakan daripada muka bumi dari keburukan bangsa jin. Nah, tetapi kemudian ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, Azazil ini ya, yang dianggap jin paling soleh, ternyata dia kurang bisa merawat kesolehannya. Ya, ada hasad dalam hatinya terhadap penciptaan Nabi Adam. Ya, bahkan ketika baru saja dengar ya, Allah berdialog dengan para malaikat mau menciptakan satu makhluk yang akan menjadi khalifah di bumi. Ini Azazil dengar, wah, posisi saya bisa tergeser ya, yang tadinya saya boleh naik ke langit bahkan masuk surga, ini jangan-jangan asbab satu makhluk yang mau diciptakan ini ya, posisi saya akan tergeser. Maka betul Allah SWT kemudian menciptakan Nabi Adam ya. Kalau kita lihat secara lafaz, kenapa manusia pertama ya, diberi nama Adam. Ya. Ini ada asal mulanya ya, di ayat yang ke mana ini? Mana ya? Oh, ini di ayat yang ke-31 ya. Di situ ada wa khalaqallahu ta'ala Adam min adimil ard. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah-tanah penjuru dunia. Adim itu artinya penjuru dunia. Berbagai macam jenis tanah ya, diambil dari dunia untuk bahan penciptaan Nabi Adam. Maka kenapa Adam diberi nama Adam? Diambil dari kata adim. Adim itu pojok-pojok artinya, penjuru-penjuru. Min adimil ardi, dari penjuru-penjuru dunia. Nah, ini pun ada kisahnya ya. Karena Allah menghendaki menciptakan Nabi Adam dari saripati tanah, dari bumi, maka yang pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk mengambil tanah di bumi adalah malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ya, mendatangi bumi, kemudian minta izin atau ingin mengambil tanah di bumi. Bumi menolak, ya nggak mau. Kenapa? Ya, karena dengan tingkah laku jin yang banyak berbuat kerusakan, bumi pun termasuk yang mendapatkan mudaratnya. Ini mau diciptakan lagi satu makhluk lagi, ya. Maka nggak mau.
Malaikat Jibril kembali ke langit menghadap Allah, menyampaikan bumi nggak mau. Diutuslah malaikat Israfil. Malaikat Israfil sama jawabannya, bumi nggak mau. Ya, kemudian Israfil kembali ke langit, lapor sama Allah. Allah kirim malaikat maut, Israfil. Nah, malaikat Israfil ini tabiatnya galak, ya, nggak kenal, nggak pandang bulu. Ya. Ketika bumi menolak ya, untuk diambil tanahnya, ya, maka malaikat Israfil berkata, ya, aku takut untuk tidak memenuhi kemauan Allah. Ya. Ya, bumi berkata, aku takut kalau nanti tanahku dijadikan makhluk yang menghinakan aku. Tapi malaikat Israfil berkata, aku lebih takut kalau aku tidak menuruti perintah Allah. Maka akhirnya bumi memberikan tanahnya sebagai bahan baku penciptaan manusia. Ya, diambil, ada yang tanah warna hitam, tanah kuning, ya, tanah merah, putih dan sebagainya, sehingga itu ya akan menjadi tabiat dan watak manusia. Ada manusia berkulit putih, manusia berkulit kuning, merah, hitam, ya. Tabiatnya pun sesuai dengan tanah asal dia diciptakan. Kalau tanahnya tanah keras, maka wataknya keras. Ada tanah lembek, ya, lembut orangnya, ya. Nah, ada senangnya ribet, nah, itu mungkin tanah sengketa. Ya, bahan dasarnya itu tanah yang disengketakan. Ya, yang jelas itu kalau bicara asal mula penciptaan. Kalaupun sekarang, apakah sekarang kalau kita potong tangan kita, ya, kemudian ada tanahnya? Yang enggak, itu hanya asal penciptaan saja. Ya, jadi Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Ini agak panjang ya, jadi supaya kita mendapat gambaran yang jelas mengenai penciptaan manusia. Setelah diambil tanah dari bumi, maka Allah membentuk manusia. Ya, dengan berbeda dengan makhluk yang lain. Kalau makhluk yang lain Allah ciptakan dengan kun fayakun, tapi ulama sepakat dalam penciptaan Nabi Adam Allah turun tangan sendiri. Ya Allah alam, tapi caranya kita nggak boleh membayangkan apakah itu seperti membuat tempayan, ya nggak seperti itu ya. Kita kan kalau tempayan kan dari tanah liat, kayaknya dibentuk, diputar-putar. Nah, nggak seperti itu. Ya pokoknya Allah membentuk Nabi Adam. Dan memang dari sejak awal bentuknya itu berbeda dengan makhluk lain. Nah, inilah hasad yang pertama kali ya timbul dalam diri Azazil. Wah, ternyata memang indah. Ya. Tapi kemudian Azazil ini menyangkal, enggak, ini bukan makhluk yang indah. Sehingga kemudian dia cari kelemahan. Ya, biasa orang hasad itu begitu. Ya. Orang hasad itu melihat orang lain nikmat, yang mendapat nikmat, dia iri, kemudian dia usaha untuk cari kelemahan atau menghilangkan nikmat itu. Maka Azazil ini ya, dengan kemampuannya dia masuk ke dalam lubang-lubang tubuhnya Nabi Adam itu. Tapi Nabi Adam belum ada nyawanya. Ya, ke lubang hidung, ya, ke lubang telinga, karena memang sudah ada dikasih lubang sama Allah, lubang mulut, sehingga dia berkesimpulan, oh ini makhluk yang lemah, karena dalamnya kopong, dalamnya ada rongganya. Nah, ini makhluk yang lemah, yang mudah saya taklukkan nanti. Dia tuh kelihatan aja luarnya tuh padat, ya, dalamnya kosong. Ya. Inilah celah yang akan saya gunakan untuk menghancurkan manusia. Ya. Ini hasad pertama yang yang timbul dalam hati Azazil. Kemudian setelah Allah bentuk Nabi Adam, Allah kasih atau tiupkan ruh, ya, ruh, sehingga mulailah hidup, ya, mulai hidup. Nah, ketika ruh itu sampai di mata, maka mata bergerak. Ya, itu pun membuat terperanjat si Azazil. Oh, matanya indah. Sampai ketika
ruh itu sampai di tangan, tangan bisa bergerak, punya jari yang sempurna 5. Nah, terus sampai memenuhi seluruh tubuh itu, sehingga Azazil ini sebenarnya terpesona dengan ciptaan Allah. Wah, ini memang nggak ada tandingannya, tapi dia mencoba untuk menghilangkan perasaan itu. Enggak, ini makhluk yang rapuh, ini makhluk yang mudah dikalahkan, mudah dikuasai. Nah, jadi orang hasad itu ya begitu. Sebenarnya dia mengakui kehebatan orang lain, tapi dia mencoba untuk menyingkirkan pikiran itu. Ya. Nah, kemudian setelah sempurna, ternyata Allah berencana untuk menempatkan Nabi Adam ini di surga. Maka timbullah rasa hasad yang berikutnya dalam diri Azazil. Yang tadinya dia bisa masuk surga, wah ini ada saingannya. Ada saingannya. Wah, bahaya ini katanya. Ya. Nah, ini cita-cita ini memang sudah ini sudah qada dan qadarnya Allah. Dan dikarenakan dari sejak awal Allah sudah berkata kepada malaikat, aku akan ciptakan seorang khalifah yang dikirim ke bumi. Maka ini sudah menunjukkan bahwa tinggalnya Nabi Adam di dalam surga itu bukan dalam jangka waktu yang lama. Memang sudah Allah rencanakan ini mau dikirim ke bumi. Nah, dan setiap sesuatu yang Allah ciptakan pasti ada sabab-sababnya. Termasuk Allah sudah tentukan Nabi Adam dan seluruh keturunannya akan mendiami bumi. Maka Allah pun membuat sebab diturunkannya atau dikeluarkannya Nabi Adam dari surga. Jadi tuduhan Nabi Adam berbuat maksiat karena tidak taat pada Allah, memakan buah khuldi, itu tuduhan yang tidak berdasar. Nabi Adam itu bukan bermaksiat pada Allah, karena seorang nabi itu tidak mungkin bermaksiat pada Allah. Ini sudah skenario Allah. Allah membuat sebab dikeluarkannya Nabi Adam di surga, dari surga turun ke bumi. Nah, dari ayat yang ke-30 ini ada kata khalifah. Khalifah di sini ada berbagai macam pengertian. Kalau menurut analisa saya, pengertian yang tepat itu untuk kita memahami khalifah. Ada yang mengartikan khalifah itu pemimpin atau penggantinya Allah. Lalu pertanyaannya, apakah seluruh manusia menggantikan Allah untuk menegakkan hukum-hukum Allah? Padahal tidak semua manusia pada faktanya beriman kepada Allah. Kalau orang kafir kan tidak bisa disebut khalifah karena tidak mewakili hukum-hukum Allah. Justru orang kafir mengindikasikan orang-orang yang membangkang dengan Allah. Maka ada ulama yang tidak setuju kata-kata khalifah itu diartikan sebagai pengganti Allah atau tangan kanan Allah untuk menegakkan hukum-hukumnya di dunia. Nah, ada pengertian khalifah yang saya rasa lebih tepat. Khalifah itu bisa diartikan sesuatu makhluk yang bergenerasi. Khalifahnya pengganti, artinya yang saling menggantikan. Ada satu manusia meninggal, maka digantikan manusia yang lain. Bergenerasi. Nenek meninggal, maka diteruskan bapak. Bapak meninggal teruskan anak. Ada berkesinambungan. Jadi khalifah itu bisa diartikan makhluk yang terus-menerus saling bergantian. Khalifah itu. Nah, ini bisa jadi pengertian yang lebih tepat, sehingga kita artikan dari ayat yang ke-30 itu, ketika Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi makhluk khalifah, makhluk yang selalu bergantian, terus sampai datangnya hari kiamat. Nah, ketika Allah menyatakan seperti itu, malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Akankah engkau membuat di muka bumi yang orang-orang yang selalu merusak dan menumpahkan darah? Tadi dijelaskan bahwa bentuk protes malaikat ini dikarenakan seolah-olah menyamakan dengan perilaku jin yang sudah terlebih dahulu mendiami bumi. Jangan bikin makhluk seperti itu lagi.
Dan kemudian ada kalimat yang berikutnya dari malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, sedangkan kami itu selalu bertasbih, dan tasbihnya malaikat itu bihamdika, dengan memuji Allah. Nah, jadi tasbihnya malaikat itu dengan cara memuji Allah. Ya, wa nuqaddisu lak, dan selalu mensucikan engkau, selalu memuja-muja engkau ya Allah. Kalau memang tujuan engkau membuat makhluk yang baru ini, ya, supaya makhluk itu selalu memuji engkau, kan sama saja kami juga seperti itu. Kenapa tidak kami yang dijadikan khalifah di bumi? Kata malaikat. Tapi kemudian Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ya, ini sebenarnya kata ulama ini termasuk kata-kata tahzir. Ya, seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada malaikat, sudah diam saja, kalian nggak tahu urusannya. Ya, udah diam saja. Saya lebih tahu dengan apa yang saya perbuat. Kemudian, ya, di ayat yang ke-31 ini setelah proses penciptaan Nabi Adam selesai, ya. Kemudian wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semuanya. Nah, di sini dalam tafsir Jalalain, ya, apa yang dimaksud dengan nama-nama itu? Hatta qas'ah wal qasi'ah wal faswah wal fasi'ah wal mukhrifah bi an alqa fi qalbi ilmaha. Jadi nama-nama benda, semua benda diajarkan kepada Nabi Adam, sampai ada piring besar, piring kecil. Qas'ah itu piring besar. Sampai ini, ya, dalam tafsir ini, faswah itu sebenarnya kentut artinya. Ya, kentut yang tidak berbunyi itu faswah. Ya. Itu pun diajarkan sama Allah kepada Nabi Adam. Menariknya, ya, hanya karena mengetahui nama-nama benda itu pun menjadi keunggulan Nabi Adam dibandingkan malaikat. Ya, apalagi orang yang tahu ilmu agama, gitu. Tahu nama-nama benda aja dianggap orang alim, orang yang punya ilmu. Padahal yang dia tahu hanya nama-nama benda. Tapi ada yang menafsirkan bukan nama-nama benda yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam, tetapi segala macam bahasa yang akan digunakan manusia. Itu Nabi Adam ngerti. Sehingga ada ulama yang mengatakan, seandainya Nabi Adam hidup hari ini, maka dengan siapapun Nabi Adam berhadapan pasti akan ngerti. Sama orang Jawa, ya Nabi Adam bisa ngomong Jawa, ya, monggo. Sama orang Sunda, ya Nabi Adam bisa ngomong Sunda, mangga. Ya. Sama orang Betawi, ya bisa ngomong Betawi. Ya. Sama orang Eropa, sama orang Inggris, ya. Sama siapapun, karena semuanya keturunan Nabi Adam. Ya. Karena manusia itu semuanya keturunan Nabi Adam, sehingga Nabi Adam pasti ngerti semua bahasa manusia, apapun itu bentuk bahasanya. Itu ada yang mengartikan seperti itu. Nah, ternyata nama-nama yang diberikan Allah, ya, di sini ditafsirkan bi an alqa fi qalbi ilmaha, yaitu dengan cara Allah mengilhamkan nama-nama itu dalam hati Nabi Adam. Ya, ini menunjukkan bahwa sebagian ilmu yang dimiliki manusia itu hasil daripada yang diilhamkan Allah dalam hati manusia. Ya. Kok ada ulama yang bisa memahami Al-Quran dengan baik? Nah, itu karena memang ilhamnya dari Allah seperti itu. Ya, jadi semua orang punya kecerdasan masing-masing dan semuanya berasal dari pemberian Allah. Ya. Ketika malaikat kemudian ditantang, ya, sama Allah, faqala ambiuni. Ya. Sekarang coba, hai malaikat, kalau kamu merasa lebih baik dari penciptaanku ini, coba sebutkan bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nama-nama itu kalian coba sebutkan. Bisa enggak? Ya, bisa enggak? Kalian menyebutkan. Ternyata malaikat akhirnya mengakui, ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami enggak punya ilmunya. Ya. Karena ilmu yang kami miliki juga berasal dari Engkau. Engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Malaikat mengakui
Ya, bahkan Azazil yang mendengar ini pun mengakui, wah ternyata tambah hebat nih si Adam ini. Ya. Udah membentuknya lain, ya, lebih bagus, lebih cantik, dikasih juga ilmu. Nah, ini rencananya mau tinggal di surga lagi. Wah ini tambah hasad, ya. Si Azazil ini tambah hasad. Sehingga gimana caranya ini, ya, supaya apa yang ada dalam diri Nabi Adam ini, ya, hilang. Terlebih lagi, ya, ketika Nabi Adam diberi pasangan, ya, jadi sebelum Nabi Adam dipersilahkan masuk ke dalam surga, maka Nabi Adam ditidurkan dulu sama Allah. Ya. Ketika Nabi Adam tidur itu, Allah menciptakan pasangannya bernama Hawa, ya, diambil dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok, yang dekat dengan jantung. Nah, jadi asal mula penciptaan seorang wanita adalah dari doli. Doli itu tulang rusuk. Nah, tulang rusuk itu bentuknya bengkok. Jadi sekuat apapun usaha untuk meluruskan seorang wanita, mohon maaf tidak akan lurus, karena tulang rusuk itu tidak ada yang lurus. Kalau dipaksa lurus nanti patah. Ya. Nah, apakah betul suami saya yang sekarang adalah tulang rusuk saya? Ya nggak begitu juga. Ya. Lalu kalau seorang lelaki punya istri dua, apa itu tulang rusuk kanan kiri? Ya. Allah alam. Kemudian kenapa diberi nama Hawa? Ya. Hawa itu diambil dari kata minal mar'il hayyi, ya, diciptakan dari sesuatu yang sudah hidup. Nah, karena wanita berasal dari tulang rusuk Nabi Adam, ya, maka Nabi Adam sudah hidup, dianggap Hawa itu artinya makhluk yang berasal dari sesuatu yang hidup. Ada ulama yang mengartikan Hawa itu diambil dari kata hawa yahwi tahwi, sesuatu yang menjadi tujuan. Nah, artinya sesuatu yang menarik perhatian laki-laki. Tidak ada kodratnya perempuan itu, ya, menarik laki-laki, sehingga disebut Hawa. Sehingga ketika Nabi Adam terbangun, tiba-tiba di sampingnya ada makhluk yang sama bentuknya tapi beda jenis kelamin. Nabi Adam mulai ada ketertarikan. Dan ini satu kenikmatan di antara hikmah diciptakannya seorang wanita adalah untuk menjadikan hati seorang laki-laki nyaman. Litaskunu fiha, litaskunu ilaiha. Sakinah, ada sakinah. Jadi walaupun Nabi Adam tinggal di surga, berbagai macam nikmat bisa dirasakan, ya, kalau tidak ada teman terasa hampa. Yes. Jadi status. Ya. Ya itulah kemudian, ya, ini yang membuat Azazil tambah hasad. Sudah dikasih ilmu, bentuknya bagus, mau tinggal di surga, dikasih pasangan lagi. Nah, sehingga pada kemudiannya, ya, Allah ingin membuktikan bahwa makhluk yang baru diciptakan ini punya keunggulan. Ya. Karena malaikat pun protes, ya, sempat protes, apa sih keunggulan makhluk baru ini? Sehingga di sini ada perkataan dari malaikat, fayadharu faqalu lan yakhluqa rabbuna khalqan akrama alaihi minna wala a'lamu bisabqina lahu wa ruyatina ma lam yarahu. Ya, malaikat merasa apa hebatnya ini makhluk ini. Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia dari kami. Kami ini selalu taat, ya, selalu patuh, dan kami lebih dulu. Nah, ini penyakit orang-orang yang merasa senior, ya, kadang begitu, ya, merasa punya kelebihan. Padahal belum tentu yang lebih senior itu punya kelebihan. Maka disinilah kemudian, ya, Allah coba membuktikan keunggulan Nabi Adam. Qala, jadi ayat yang ketiga. Qala Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, anbihum, kasih tahu sama malaikat, bi asma'ihim, dengan nama-nama itu, al-musammayat,
Ya, fasamma kulla syai'in bismihi wa dzakara hikmatahu allati khuliqaha. Ya, bahkan di sini ditafsirkan Nabi Adam bukan hanya menyebutkan nama-nama benda, tetapi ya, setiap benda disebutkan apa tujuan dan hikmahnya. Ya, karena Allah itu tidak menciptakan sesuatu iseng. Allah iseng aja menciptakan capung pokoknya bentuknya enggak, ada tujuannya, semua ada hikmahnya. Hanya saja ada hikmah yang bisa kita ungkap, ada hikmah yang tidak bisa kita ungkap. Tapi Nabi Adam tahu, sehingga setiap benda yang dikasih tahu sama Allah kemudian dijelaskan sama Nabi Adam hikmah penciptaannya. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala, ya, ketika Nabi Adam mengungkapkan, memberitahukan malaikat tentang nama-nama benda itu, Allah kemudian berfirman, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Tadi kan sudah saya bilang, hai malaikat, ya, kamu udah diam aja, kamu nggak tahu apa yang kalian tidak tahu, ya. Tadi kan saya sudah bilang, saya tahu perkara gaib, baik dari langit maupun dari bumi, dan apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian tampakkan, ya, aku pun tahu. Kemudian, ya, di ayat yang ke-34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika kami berkata kepada malaikat, hai malaikat, sujudlah kepada Adam. Ya, sujud di sini kita perlu pahami bukan sujud dalam hal ibadah, bukan. Ya, karena antar makhluk tidak boleh menyembah makhluk yang lain. Sekalipun itu malaikat menyembah manusia ataupun manusia menyembah malaikat, ini nggak boleh. Yang boleh menyembah atau sujud antara ibad dengan Rabbil ibad dengan Khaliq, antara makhluk dengan Khaliq. Maka sujudnya malaikat kepada Nabi Adam ini bukan dalam rangka ibadah, tetapi dalam rangka ta'zim, penghormatan. Kalau kita, ya, ketemu seorang jenderal, maka pasukan pasti hormat. Hormatnya caranya bagaimana? Nah, setiap negara ternyata beda-beda. Ada yang tangan kanannya ditegakkan, diletakkan di alis bagian kanan, di atas mata. Ya, biasa itu penghormatan ala militer. Ya. Kalau orang Jepang menghormati orang lain bagaimana? Bungkuk. Nah, orang Jawa biasanya bagaimana? Menyatukan tangan di depan dada itu. Ya, itu bentuk penghormatan, bukan dalam rangka ibadah. Nah, bentuk penghormatan malaikat kepada Nabi Adam adalah dengan bersujud. Jadi bukan rangka ibadah. Fasajadu, malaikat itu bersujud ila iblis, kecuali iblis. Nah, ini asal mula Azazil kemudian berubah nama menjadi iblis. Iblis itu artinya orang yang berputus asa. Ya, berputus asa dari rahmat Allah. Karena setelah perintah sujud dia tidak mau, dia kemudian diusir dari langit, ya, secara penuh. Dia harus turun ke bumi dan tidak ada harapan lagi bisa balik ke langit, bisa balik ke surga. Dia sudah putus asa dari rahmat Allah, sehingga disebutkan dia iblis. Ya. Kalau kita perhatikan kalimatnya, ya, perintah sujud ini sebenarnya kepada para malaikat. Tetapi kenapa si iblis, si Azazil ini ikut-ikutan, ya, mendengar perintah dan tapi tidak mau? Nah, ada sebagian mufassirin mengatakan, ya, iblis ini, ya, katanya adalah termasuk malaikat, termasuk malaikat. Ya, padahal kata-kata perintahnya sebenarnya kepada malaikat. Wa idh qulna lil malaikati usjudu, tapi si iblis tidak mau. Tapi ini dibantah karena iblis itu termasuk abul jin. Di sini ditafsirkan huwa abul jin karena bainal malaikah. Hanya saja dia senangnya atau hidupnya itu, ya, berkumpul dengan malaikat, ya, karena sempat menjadi jin yang paling soleh itu. Aba, dia tidak mau, imtana aminas sujud, ya, membangkang
tidak mau sujud. Wastakbara, dan merasa takabur, merasa besar. Nanti ada dalam ayat yang lain, ya, di sini ditafsirkan iblis berkata, wa qala ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang yang ingkar pada Allah. Kenapa iblis merasa lebih baik daripada Nabi Adam? Karena dari segi bahan dasar penciptaan. Sebenarnya dikarenakan bangsa jin ini diciptakan dari ujungnya api, ya, mendekati penciptaan malaikat yang berupa nur, ya. Mereka itu sebenarnya hampir jadi malaikat, gitu. Ya. Dibandingkan manusia yang unsur penciptanya dari tanah. Tanah nggak mungkin jadi api, nggak mungkin jadi cahaya. Kalau jin itu, ya, hampir sama dengan malaikat, bisa menghasilkan cahaya. Nah, itulah alasan kenapa iblis merasa lebih baik dari manusia. Ya, itu alasannya. Dan ini ucapan-ucapan seperti itu terkadang memang keluar dari mulut orang-orang yang merasa punya kelebihan, orang yang sombong. Tetapi terkadang orang sombong itu, ya, nggak mikir juga, asal ngomong aja. Ya, padahal kalau dipikir-pikir, kok bisa iblis merasa lebih baik dari manusia? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dalam ayat yang lain, iblis berkata, engkau ya Allah ciptakan kami dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Padahal lebih baik mana tanah dengan api? Ya, tanah kalau dibakar api bukan tambah lemah, tapi tambah keras. Buktinya perabot-perabot dari tempayan itu, dari gerabah itu keras, bata keras dibakar api. Api kalau ditutupi tanah malah jadi mati. Maka hati-hati, ya, orang sombong itu kadang, ya, ucapannya nggak berkontrol, sehingga ada ucapan-ucapan yang nggak dipikirkan, padahal itu adalah ucapan yang salah. Nah, ini pelajaran dari omongan iblis yang merasa lebih baik daripada Adam. Ya, nanti kita lanjutkan apa sebab-sebab Nabi Adam dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari ayat ke-30 sampai ayat 34 ini cerita tentang asal mula penciptaan manusia. Nah, ini kalau kita mendalami kisahnya seharusnya dapat menimbulkan kesadaran bagi diri kita bahwa kita ini ada penciptanya. Ya, kita semua ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memang takdirkan dari sejak manusia pertama, ya, dilahirkan ke dunia, tetapi akan ada masanya kembali lagi ke akhirat. Karena Nabi Adam dari surga diturunkan ke bumi, balik lagi ke surga. Kalau jalannya ketemu, kalau jalannya benar, pasti masuk surga lagi. Nah, tapi nanti kalau jalannya salah, ya, tempat di akhirat itu hanya dua. Kalau tidak surga, ya ke neraka. Ini harus menimbulkan kesadaran seperti itu. Ini kisah awal mula penciptaan manusia. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini, ya, menambah wawasan kita tadabbur Al-Quran dan juga menjadikan ibrah, pelajaran, ya, bahwa banyak sekali hikmah di balik penciptaan Nabi Adam dan kisah-kisah selanjutnya. Demikian yang dapat disampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan.